Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan pembuatan model machine learning dengan algoritma naive Bayes untuk studi kasus prediksi kenaikan jabatan pegawai. Itu langkah yang pertama, yaitu mengimport library. Ada import pandas SPD adalah proses import library pandas yang nantinya akan digunakan untuk mengimport dataset dan memanage dataset atau memanipulasi data. PD adalah singkatan dari pandas yang nantinya untuk mempermudah penulisan. Kemudian yang kedua, import NumPy NP. Library ini digunakan untuk melakukan proses aritmatika atau mengolah data numerik, disingkat NP. Nanti juga untuk mempermudah penulisan. Kemudian library yang berikutnya yaitu from scikit-learn preprocessing import label encoder. Maksudnya adalah mengimport library scikit-learn, kemudian menggunakan sub library preprocessing dan menggunakan modul label encoder. Label encoder ini modul untuk mengkonversi dari data teks ke data numerik. Kemudian selanjutnya from scikit-learn preprocessing import standard scalar. Maksudnya adalah import library scikit-learn dan menggunakan sub library preprocessing dan menggunakan kelas standard scalar. Kelas standard scalar ini digunakan untuk melakukan standarisasi fitur-fitur data sebelum memasukkan data ke machine learning. Selanjutnya, from scikit-learn model selection import train test split. Maksudnya adalah mengimport library scikit-learn dan menggunakan sub library model selection dan menggunakan kelas train test split. Kelas train test split ini digunakan untuk membagi data frame menjadi data training atau data latih untuk pelatihan dan data testing, data untuk pengujian model. Kemudian selanjutnya ada from scikit-learn import SVM. Maksudnya adalah import library scikit-learn dan menggunakan kelas SVM. Kelas SVM ini digunakan untuk melakukan klasifikasi dalam pembelajaran machine learning. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghubungkan ke Google Drive dengan perintah from Google Colab import drive, kemudian drive mon. Yang ketiga adalah kita mengakses file dataset. Di sini perintahnya adalah df sama dengan pd.read_excel. Fungsi ini atau perintah ini adalah untuk membuka atau membaca file dataset dengan format Excel. Datasetnya bernama pegawai XLSX. Kemudian df.head, perintah yang digunakan untuk menampilkan dataset teratas sebanyak 5 record atau 5 baris. Ini untuk mengetes, untuk memastikan bahwa dataset berhasil diimport. Ini datanya ada 5. Ada kolom nick, nama, jenis kelamin,
lama bekerja, kualitas kerja, perilaku, absensi, dan naik jabatan. Selanjutnya ada df.tail. Nah, ini perintah untuk menampilkan dataset terakhir sebanyak 5 record atau 5 baris. Nah, ini dataset yang digunakan itu ada 20 record. Selanjutnya df.info. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan informasi dari data yang nantinya akan dianalisis. Ini .info. Selanjutnya ada perintah df.empty. Nah, perintah ini adalah untuk mengecek. Apakah terdapat baris yang kosong atau tidak. Nah, hasilnya false. False berarti tidak terdapat deret atau baris yang kosong di dalam data yang akan digunakan. Selanjutnya df.size. Nah, digunakan untuk menampilkan ukuran data yang digunakan, dan hasilnya adalah sebanyak 160 data. Nah, maksudnya adalah di dalam dataset itu ada 20 baris, kemudian ada 8 kolom. Nanti 20 baris dikali 8 kolom. Selanjutnya adalah df.shape. Nah, perintah ini untuk menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, di sini ketahui bahwa jumlah barisnya adalah sebanyak 20 dan jumlah kolom sebanyak 8. Nah, berikutnya ada perintah df. df naik jabatan titik unik. Nah, maksudnya adalah di sini untuk menampilkan nilai unik. Nah, nilai unik di kolom naik jabatan yang berisi ada ya dan tidak. Nah, yang nanti akan digunakan untuk memprediksi pegawai apakah pegawai tersebut naik jabatan atau tidak. Selanjutnya adalah ada perintah numerics sama dengan label encoder. Nah, label encoder ini adalah perintah untuk melakukan konversi data string atau teks ke dalam bentuk numerik atau angka. Nah, kemudian hasil konversi itu disimpan di dalam variabel numerics. Selanjutnya kita akan menghapus label dataset yang nanti akan dilakukan prediksi. Datasetnya itu prediksinya di kolom naik jabatan. Nah, di sini ada perintah input sama dengan df drop naik jabatan. Maksudnya adalah menghapus kolom dataset yang bernama atau label ya, dengan label naik jabatan itu akan dihapus. Kemudian bawahnya target sama dengan df naik jabatan. Nah, ini fungsinya
untuk menampilkan kolom naik jabatan yang nantinya akan dijadikan sebagai prediksi. Sebagai prediksi, kemudian disimpan dalam variabel target. Target ini, kemudian perintah yang selanjutnya target itu untuk menampilkan isi kolom naik jabatan yang berisi nilai dari prediksi. Di sini ada ya dan tidak. Selanjutnya adalah kita akan membuat data frame baru dengan tambahan kolom baru atau fitur baru. Di sini ada inputs lama bekerja tahun _n sama dengan numerics_fit_transform inputs lama bekerja tahun. Maksudnya adalah kita kita akan membuat kolom baru bernama label bekerja tahun _n. Ini kolom yang baru ini adalah konversi. Nantinya akan mengkonversi tipe data yang ada di kolom lama, yaitu dari data string ke dalam data numerik. Jadi di kolom yang lama ini datanya akan dirubah. Misalkan lama bekerja tahun, di sini data string nanti akan dirubah menjadi data numerik dengan perintah numerics.fit_transform. Lama akan menjadi 0101. Demikian juga dengan kolom kualitas kerja, perilaku, dan absensi. Kemudian input heads akan menampilkan 5 baris atau 5 record teratas dari data frame yang baru. Selanjutnya adalah menampilkan data frame yang baru, yang hanya menampilkan kolom atau fitur yang baru yang berisi data numerik. Di sini juga nantinya akan menghapus kolom-kolom yang tidak digunakan nantinya ya dalam melakukan klasifikasi atau prediksi. Ini input _n.head menampilkan data frame baru yang hanya berisi kolom lama bekerja dalam kurung tahun _n, kualitas _kerja _n, perilaku _n, absensi _n. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan kolom naik jabatan. Di sini ada perintah Y sama dengan df naik jabatan. Maksudnya adalah untuk mengambil atau mengakses ke kolom naik jabatan dari data frame ya, kemudian disimpan dalam variabel Y. Kemudian y.head menampilkan kolom jabatan, isi kolom jabatan sebanyak 5 baris teratas. Selanjutnya yaitu mengimport modul pickle. Modul pickle ini digunakan untuk mengkonversi dan menyimpan data hasil konversinya.
modul Bagel ini nanti bisa mengkonversi ya ke dalam sebuah format data terstruktur yang dapat disimpan dan juga bisa mengkonversi kembali ke format aslinya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan transformasi data ataupun skalaan fitur. Nah, di sini ada perintah scalar sama dengan label encoder. Perintah ini adalah untuk menginisialisasi modul atau kelas label encoder. Nah, kemudian disimpan di dalam variable scalar. Nah, kemudian di bawahnya ada x underscore scaled sama dengan scalar.fit underscore transform dalam kurung target. Perintah ini untuk melakukan transformasi data atau melakukan transformasi data di kolom naik jabatan yang sudah disimpan di dalam variabel target yang berisi ya dan tidak. Ditransformasi, dirubah atau dikonversi menjadi angka numerik 0 dan 1. Kemudian disimpan di variabel x underscore scale. Yang selanjutnya yaitu kita akan membagi data pelatihan atau data training dan data pengujian atau data testing. Nah, di sini ada perintah x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test sama dengan train underscore test underscore split. Nah, dalam kurung x scale y, test size 0,2. Di sini maksudnya adalah membagi data ya, membagi data untuk data training atau data latih sebanyak 80% dan data testing sebanyak 20%. Di sini ada test size 0,2. Berarti data testing atau data ujinya itu sebanyak 20%. Kemudian di bawah ini ada y underscore trend sama dengan np.array dalam kurung y underscore trend. Maksudnya adalah untuk mengkonversi ke dalam data array. Nah, untuk data trainingnya itu dikonversi ke dalam data array. Kemudian di bawahnya ya underscore test sama dengan np.array dalam kurung y underscore test. Ini juga untuk mengkonversi ke dalam data array untuk data testingnya. Kemudian selanjutnya perintah x underscore train dot shape, x underscore test dot shape. Nah, perintah ini x underscore train dot shape untuk menampilkan jumlah data latih. Isinya 16. Kemudian x underscore test dot shape untuk menampilkan jumlah data uji atau data tes sebanyak 4. Karena untuk datasetnya sebanyak 20 baris, 20%-nya berarti dari 20 ke 4. Kemudian selanjutnya kita akan membuat SVC membuat model SVC model. Di sini ada perintah from scikit-learn.svm import SVC, yaitu kita akan mengimport kelas SVC dari library scikit-learn dan modul SVM. Kemudian di bawahnya ada SVM underscore model sama dengan SVC. Fungsinya adalah untuk membuat objek
model SVC. Nah, kemudian di bawahnya ini ada CLF sama dengan svm.svc dalam kurung kernel ya, ini sama dengan linear dot fit inputs underscore n, y. Nah, di sini fungsinya adalah kita akan membuat objek ya, objek svm yang nantinya akan digunakan untuk mengklasifikasi modelnya ya, model SVC dengan menggunakan kernel linear untuk perintah fetch dalam kurung inputs underscore n, y. Fetch ini nanti untuk melatih model ya, untuk melatih model menggunakan data latih. Selanjutnya kita akan membuat prediksi atau menguji dari data testing. Ya, di sini perintahnya y underscore pred sama dengan clf dot predict inputs n. Kita akan melakukan prediksi terhadap data testing. Kemudian di bawahnya ada y underscore pred. Nah, di sini fungsinya nanti akan menampilkan hasil prediksi. Nah, di sini hasil prediksinya ada dua, yaitu ada ya atau tidak. Ini ya atau tidak ini semua yang ada di kolom naik jabatan ya. Dimunculkan semua sebanyak 20. Kemudian di ya tes juga untuk menampilkan jawaban ya, jawaban dari data uji atau data tes yang berisi ya dan juga tidak sebanyak 20. Nah, selanjutnya adalah melihat atau mengetahui hasil confusion matrix. Nah, di sini maksudnya adalah nanti untuk memudahkan dalam mengetahui apakah terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian. Nah, di sini ada 5 sama ada 15 ya, 5 dan 15. Maksudnya 5 di sini adalah jawaban tidak sebanyak 5, sedangkan jawaban iya itu sebanyak 15. Selanjutnya adalah melihat akurasi ya, dari prediksi ya atau klasifikasi yang dilakukan. Nah, di sini ada from scikit-learn matrix import classification report. Nah, kemudian print classification report ya tes ya print. Nah, di sini fungsinya adalah untuk melihat akurasi dari hasil pengklasifikasian menggunakan algoritma SVM. Nah, akurasi adalah proporsi jumlah prediksi benar. Di sini akurasinya skornya 1, berarti 100%. 100% berarti bisa dikatakan hasil yang sangat bagus. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan menyimpan file model yang nanti akan digunakan untuk pembelajaran nanti aplikasi Flash. Nah, di sini ada perintah pickle.dam dalam kurung clf, open. Nah, kita akan menyimpan model hasil pelatihan dan pengujian. Nah, modelnya diberi nama pegawai.pkl.
Nah, untuk sampai tahap ini selesai untuk pembuatan model machine learning ya, menggunakan algoritma naive Bayes. Selanjutnya kita akan mendeploy ya, atau menerapkan, mengimplementasikan di dalam framework Flash. Langsung saja kita ya, yang pertama yaitu kita mengimport ya, atau meletakkan file model. Di sini ada pegawai.pkl. Kemudian kita menyiapkan dulu file-file yang nanti akan dibutuhkan untuk membuat halaman HTML-nya ya. Di sini ada CSS, kemudian ada folder image untuk menaruh gambar, kemudian ada folder CS JavaScript ya, yang mana file-file tersebut disimpan di folder static. Kemudian ada folder template. Folder template ini nanti digunakan untuk menampilkan halaman atau file HTML yang nanti akan digunakan untuk melakukan pengujian melalui web browser. Nah, selanjutnya yang pertama kita membuat file dulu. Di sini saya beri nama file app.py. Langkah yang pertama yaitu kita mengimport library. Di sini ada from Flash, import Flash. Maksudnya adalah mengimport kelas Flash dari library Flash. Nah, Flash ini adalah sebuah framework web yang ringan dan fleksibel yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi web dengan Python. Kemudian from Flash import render template. Nah, di sini kita mengimport fungsi render template dari library Flash yang mana digunakan untuk memudahkan ya dalam merender template HTML pada aplikasi web yang dibangun dengan Python. Kemudian ada from Flash import request. Maksudnya adalah mengimport objek request dari library Flash yang berfungsi untuk menerima nilai dari formulir yang dikirim dari pengguna melalui parameter URL. Kemudian ada import pickle, maksudnya adalah kita mengimport ya modul pickle yang nantinya akan digunakan untuk membaca model, menjalankan atau meloading file model ya. Kemudian di sini model sama dengan pickle.load dalam kurung open pegawai.pkl, rb. Di sini fungsinya adalah kita menggunakan modul pickle ya untuk membuka atau membaca model yang bernama pegawai.pkl ya. RB berarti read binary, karena file model ini dalam bahasa binary. Kemudian disimpan dalam variabel model. Kemudian selanjutnya adalah menginisialisasi aplikasi Flash. Di sini ada app ya, app sama dengan Flash dalam kurung underscore 2 kali name underscore 2 kali. Ini merupakan untuk menginisialisasi aplikasi Flash yang akan digunakan untuk menangani permintaan web, terus mengatur rute URL, menangani logika dan banyak lagi sesuai kebutuhan aplikasi. App di sini adalah objek ya. Kemudian
underscore name, underscore 2 kali name, underscore 2 kali adalah parameter. Parameter ini dengan parameter ini Flash akan tahu di mana menemukan template dan file statis yang sangat penting untuk aplikasi web. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan halaman root atau halaman indeks atau halaman utama yang nanti akan tampil pertama kali di web browser. Di sini ada perintah app.root dalam kurung -2 slash app.root dalam kurung titik dot slash. Maksudnya adalah untuk mendefinisikan root URL untuk fungsi yang ada di bawahnya ya. Dan dot slash ini fungsinya adalah untuk menampilkan ya halaman root atau halaman utama dev index. Dev index mendefinisikan fungsi yang bernama index. Kemudian return render template dalam kurung index HTML. Maksudnya adalah menampilkan file bernama index.html yang ada di folder templates. Jadi pada saat kita mengakses browser ya, nanti akan menjalankan fungsi index yang nantinya akan menampilkan file index.html sebagai responnya. Kemudian baris berikutnya adalah app.root dalam kurung slash prediksi. Maksudnya adalah root URL yang untuk menampilkan halaman HTML ya yang ada di bawah fungsi prediksi. Kemudian di sini ada def prediksi, yaitu kita akan mendefinisikan fungsi yang bernama prediksi. Kemudian ada return render underscore template prediksi HTML. Ini fungsinya untuk menampilkan file HTML yang bernama prediksi yang ada di folder templates. Selanjutnya yaitu menangani request atau permintaan yang dikirimkan melalui browser. Di sini ada perintah app.root dalam kurung slash prediksi, methods dalam kurung post. Di sini fungsinya adalah kita akan membuat root. Membuat root dengan nama predict untuk menangani permintaan HTTP request dengan metode post. Kemudian di bawahnya kita mendefinisikan fungsi yang bernama predict. Di sini ada fitur 1 sampai 4. Di sini fungsinya adalah akan mengambil nilai dari form ya, dari form yang dikirim oleh user. Di sini formnya ada 4, ada lama kerja, ada kualitas kerja, perilaku kerja, dan absensi. Nilai yang dikirim oleh user dan mengubahnya menjadi tipe data integer. Karena di sini ada fungsi int. Jadi data yang dikirimkan melalui browser itu berbentuk data string. Kemudian dikonversi menjadi data integer. Kemudian disimpan ya, disimpan di dalam variabel. Variabel fitur 1, fitur 2, fitur 3, fitur 4. Kemudian perintah selanjutnya yaitu kita akan memberikan input berupa fitur yang tadi sudah disimpan di variabel fitur 1, 2, 3, 4. Akan menginputkan ke dalam model. Model yang akan diuji atau dites. Fitur-fitur ini disimpan di dalam variabel
prediction. Kemudian baris berikutnya adalah return render template prediksi HTML. Ini fungsinya untuk menampilkan ya hasil prediksi yang sebelumnya sudah disimpan di dalam variabel prediction. Variabel prediction ini akan ditampilkan hasilnya ke dalam file HTML yang bernama prediksi. Kemudian ada app run debug sama dengan true. Ini merupakan metode yang digunakan untuk menjalankan server Flash dalam mode debug. Dengan adanya mode debug ini berarti ketika ada kesalahan dalam aplikasi, itu Flash akan memberikan informasi yang rinci tentang error atau kesalahan yang terjadi. Kemudian jika ada updating kode di dalam Flash, maka dengan sendirinya dengan secara otomatis itu akan memuat ulang perubahan yang terjadi. Demikian untuk baris-baris perintah atau kode yang ada di file app.py. Selanjutnya kita langsung menjalankan aplikasi Flash-nya di dalam browser dengan mengetikkan perintah Python, terus nama filenya ya app.py, kemudian enter. Ini sudah berhasil. Kemudian kita akan buka browser dengan cara nih klik tekan tombol kontrol, akan muncul halaman indeks ya, halaman utama atau halaman root. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan masuk ke halaman prediksi.html. Kita klik menu prediksi teks jabatan. Akan ditampilkan halaman untuk pengujian. Pengujian dari model yang sudah kita buat. Langsung saja kita tes. Lama bekerja, misalkan kurang dari 3 tahun, kualitas kerja baik, perilaku kerja baik, absensi kurang dari 3 hari, klik tombol protection. Hasilnya adalah ya, yang berarti pegawai tersebut akan naik jabatan. Sekali lagi kita coba. Lama bekerja kurang dari 3 tahun, kualitas kerja kurang baik, perilaku kurang baik, kemudian absensi lebih dari 3 hari. Kita prediksi jawabannya tidak. Yang berarti pegawai tersebut belum bisa naik jabatan. Inilah hasil pengujian dari model yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam aplikasi Flash. Demikian saja presentasi yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.